Perkenalkan, nama saya Aura Rabiulan dari Basir. Di sini saya akan menjelaskan metabolisme fase 1 dan fase 2 obat. Namun terlebih dahulu saya akan menjelaskan apa itu metabolisme obat. Metabolisme obat adalah proses modifikasi biokimia senyawa obat oleh organisme hidup. Pada umumnya dilakukan melalui proses enzimatik. Nah, metabolisme obat terjadi dalam dua fase, yaitu reaksi fase 1 merupakan gugus fungsi pada molekul induk yang berakibat pada hilangnya aktivitas farmakologis obat. Namun, ada juga yang masih memperlihatkan berlangsungnya aktivitas atau peningkatan aktivitas, di mana fase 1 terjadi proses oksidasi, reduksi, hidrolisis yang mengubah obat menjadi lebih polar dengan akibat menjadi inaktif, lebih aktif ataupun kurang aktif. Sedangkan reaksi konjugasi fase 2 menyebabkan pembentukan ikatan kovalen antara gugus fungsi pada senyawa induk atau metabolit fase 1 dengan turunan substrat endogen, asam glukronat, sulfat, glutathione, asam-asam amino atau asetat, dengan akibat obat selalu tidak aktif. Selanjutnya, dalam dua fase tersebut terjadi beberapa proses. Pada metabolisme fase 1 akan terjadi proses oksidasi, reduksi, hidrolisis, dan hidrasi. Sedangkan metabolisme fase 2 akan terjadi proses glikosidasi, sulfatasi, metilasi, asetilasi, konjugasi asam amino, konjugasi asam lemak, konjugasi glutathione, dan kondensasi. Adapun contoh obat yang saya ambil yaitu captopril. Metabolit captopril terjadi di hepar atau hati. Metabolit captopril berupa disulfida. Mayoritas metabolit adalah dimers dari captopril disulfida. Metabolit-metabolit tersebut menjalani proses interkonversi yang reversibel. Captopril secara intensif di metabolisme. Adapun rumus struktur captopril yaitu C9H15NO3S dengan waktu paruh 1 jam 9 menit. Adapun struktur captopril yaitu yang ini. Di sini saya akan menjelaskan struktur captopril. Nah, pada gugus ini terdapat HS, CH3O, OH, dan benzen. Nah, di sini saya akan menjelaskan pada bagian bawahnya dulu. Dapat kita lihat di sini ada bentuk segi 5 di mana namanya yaitu benzen. Sedangkan di sini ada gugus fungsi asam karboksilat. Karena bertemu dengan COO dan H atau asam alkonat. Kenapa asam alkonat? Karena berikatan langsung dengan benzen. Sedangkan asam karboksilat ini bersifat polar dan membentuk ikatan hidrogen. Karena itu, ia berikatan dengan RCOH yang disebut asam oksalat. Selanjutnya, saya akan membahas pada bagian atasnya. Di sini bisa kita lihat sudah ada CH3O dan benzen karena terikat dengan substansi, maka ada dua gugus alkohida. Jadi, ada dua gugus ester dan eter. Nah, selain itu, di sini ada juga HS, di mana HS ini yaitu gugus kimia buatan. Nah, pada struktur ini menambah struktur L-prolin pada kondisi basa atau NaOH. Selanjutnya, setelah terjadi kondisi basa, maka mengalami perubahan menjadi 2S, 3-asetil-tio, 2-metil-propanoil chloride. Pada kondisi basa NaOH, di mana amonia atau NH3 yang ini berperan mengubah struktur sebelumnya menjadi struktur yang ini, di mana kelompok asetil yang kemudian membuka masker tiol bebas. Nah, captopril merupakan suatu obat yang digunakan untuk menghambat enzim pengubah angiotensin atau ACE inhibitor. Adapun kegunaan atau manfaat obat captopril yaitu mengatasi hipertensi, gagal jantung kognitif, dan mencegah komplikasi setelah serangan jantung. Itulah pemaparan materi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.